Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yuda Dwi Laksono dalam podcast Krakatau Steel hari ini. Tepat di hari ini di tanggal bulan Juni pastinya. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu kawasan wisata yang telah diresmikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai destinasi desa wisata terbaik di Indonesia. Apalagi kalau bukan di kawasan Banten, yaitu di Desa Wisata Sabah Baduy. Ah, ini dia nih ya. Jadi sudah dibuatkan sebuah platform selamat datang dari Krakatau Steel yang mana nanti kita akan bertemu dengan salah satu tokoh Ketua Klaster Mitra Binaan Krakatau Steel Persero Tbk. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau dan kita akan ketemu dia sesaat lagi. Ketemu dengan saya. Silakan. Hey. Ah, ini dia tokohnya gitu ya. Nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kumaha Bang Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat. Jam berapa? Dari Anda sana? tadi jam berapa ya? Tadi kita tuh semalam Pak Haji sebenarnya. Oh, semalam. Semalam Tapi, kita berangkat itu jam 3 sore. Okay. Nyampe sini tuh maghrib Pak Haji. ya jalannya sih ya. Betul, luar biasa. Jadi effortnya luar biasa gitu ya Pak Haji. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman langsung dengan Pak Haji Medi sebagai Ketua Klaster Mitra Binaan Krakatau Steel Persero Tbk. Karena di sini tuh sudah ada beberapa mitra binaan gitu ya Pak Haji. Ya, banyak. Okay. Alhamdulillah, salah satunya saya mitra binaan dan banyak yang lainnya mitra-mitra binaan KS. Okay. Dan alhamdulillah Krakatau Steel ini masuk ke Baduy, ke warga UMKM sudah puluhan tahun. Ini udah generasi ke berapa gitu ya. Oke, mungkin jadi boleh sambil jalan Pak Haji kita. Iya, kita ke Baduy. Seru nih kayaknya nih. Gimana? Iya, ini Baduy ya. Ini mulai batas ini Kang. Ini dari sini ya? Ke situ ini sudah memasuki daerah Ulayat Atanapi, daerah Baduy. Lihat rumah-rumahnya juga tidak tidak ada bangunan bertembok. Dan bangunan tembok ini hanya sampai sini dan ke sini luar Baduy, ke situ Baduy. Bisa kita lihat dan bisa kita rasakan semenjak kita melangkah kaki ke sini, pasti rasanya lebih adem. Lebih seger, betul. Ini suasana yang saya tadi dapetin seperti itu. Gitu. Jadi kenapa? Ini seger gitu ya. Kenapa ini lebih segar? Karena mungkin ini faktor salah satunya faktor alam karena di sini tidak ada bangunan berkaca. Oh iya betul. Karena kita lihat ya teman-teman, ini di kanan kiri seperti yang disampaikan Pak Haji Medi bahwasanya ini bangunannya full kayu. Full kayu dan bambu. Gitu. Jadi luar biasa. Kita sekarang sudah ada di kawasan Baduy yang notabene masyarakatnya disebut masyarakat Baduy. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Haji, mungkin cerita sekilas lah kira-kira kenapa kok dinamakan Baduy? Itu asal muasal sejarahnya nih, leluhurnya bagaimana? Jadi Baduy itu yang disebut bertapa mempertahankan budaya, mempertahankan adat istiadat. Jadi yang disebut lojor temenang dipotong. Di situ yang di slogan tadi itu ya? Iya, lojor temenang dipotong, pendek temenang disambung. Jadi artinya dari dulu segitu harus tetap segitu, tidak boleh dilebihi dan dikurangi. Oh, itu contoh filosofinya. Ini dulu tidak ada bangunan, sekarang juga tidak boleh. Dulu tidak ada listrik, sekarang juga tidak boleh. Dan insya Allah Baduy ini menjadi salah satu paru-paru dunia gitu kan. Karena kawasannya hutan belantara. Hutan belantara dan di wilayah Baduy yang luasnya 5.108 hektar itu terdiri dari 1.700 sumber mata air. 1.700 sumber mata air dan sumber mata air ini dijaga dan mengalir ke luar Baduy. Sekarang sudah kita bisa bayangkan kalau di sini gundul, kalau di sini rusak, gitu ya. Kemarau bisa kering dan kalau hujan bisa banjir. Maka orang tua dulu mempertahankan budaya ini tidak sama sekali tidak ada salahnya dan yang merasakan ya kita. Kita mendingan sambil duduk. Siap. Kayaknya di mana ini karena yang ini lebih saya ingin merasakan hadir di dalam rumah masyarakat Baduy gitu ya Pak Haji. Nah, oke teman-teman. Jadi kali ini seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Medi, kita sudah berada di rumah masyarakat Baduy. Begitu ya. Jadi bisa dilihat ya di bilik ini ya Pak Haji ya. Namanya ini palupuh atau ada juga yang nyebut amben.
Amben. Oh ya, Gitu. biasa saya Ini agak dengar tuh amben. Iya, amben. Ini enak banget kalau kita tiduran di sini. Wah. Adem soalnya ya. Betul, saya duduk Iya. aja berasanya sangat enak gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian kalau misalnya boleh kita ceritakan, emang masyarakat Baduy itu notabene kalau buat rumah konsep atau desainnya seperti ini. Dipertahankan. Pertama kan masyarakat Baduy sama adat diatur ya. Diatur mulai dari tatanan kehidupan sehari-hari juga pembuatan rumah, Kang. juga diatur, Jadi rumah diatur, jadi tidak boleh ada rumah-rumah yang sifatnya berumah tembok ya, atau rumah kaca dan lain sebagainya. Ini kalau bikin rumah ya harus amben, kayu, sama atap. Itu dari daun apa namanya, daun kirai namanya. Daun kirai. Daun kirai. Kirai itu sejenis apa, sagu kayak gitu ya. Bawahnya kayak pohon sagu, jadi rasanya begini, adem. Tapi memang bener loh Pak Haji, jadi ketika saya masuk tuh suasana yang terbangun tuh nyaman gitu Beda, ya. iya. Ini kalau buat teman-teman yang pensiunan nih ya, bisa berkunjung ke sini nih, jadi enak nih, tentrem gitu ya. Setelah bekerja puluhan tahun ketemu di masyarakat Baduy lebih enak gitu ya udaranya. Kalau boleh tahu nanti ini kan tadi disampaikan bahwasanya 5.800 hektar. 5.108 hektar. ya. Itu dihuni oleh berapa masyarakat? Baduy seluas itu dihuni ada 72 kampung ya, 72 masing-masing satu kampung satu RT. Jadi kalau bicara kakaknya, mudah-mudahan kalau salah saya mohon maaf, ini sekitar 3.500 kepala keluarga 3.500. gitu. Dan kalau untuk jiwa hak pilih, kalau sensus tahun kemarin itu sekitar 13.000 orang ya, maksudnya yang hak pilih. Kalau ininya mah apa, kalau masyarakatnya mah itu lebih dari 20.000. 20.000. Kalau misalnya boleh saya tahu bahwasanya di Baduy ini sempat saya tuh ya ada badan intelijen Pak. Jadi sempat searching tuh katanya dibagi oleh Baduy dalam, Baduy luar. Nah itu bedanya apa sebenarnya? Betul. Jadi Baduy itu ada semacam strukturalnya, ada semacam organisasinya. Jadi ada disebut Tangtutilu Jarot 7. Tangtutilu Jarot 7. Tangtutilu adalah Baduy dalam. Kenapa disebut Tangtutilu Baduy dalam? Itu ada 3 kampung. Ada Cibeo, ada Cikartawana, ada Cikesik. Dan Jarot 7 yang disebut Pajarwan atau juga disebut Panamping yang menghuni 69 kampung dihuni oleh Baduy luar. Nah, kenapa ada Baduy dalam, ada Baduy luar? Jadi Baduy ini seperti orang bertapa ya, tapi bukan tapa semedi, tapi tapa untuk mempertahankan budaya, untuk mempertahankan lingkungan, untuk mempertahankan gunung yang di slogan di KS itu di depan tadi, pondok tebenang di sambung, lojor tebenang di potong. Itu artinya dari dulu sampai sekarang dan sampai anak cucu nanti harus tetap lestari, harus tetap begini. Tidak boleh istilahnya hari ini tidak boleh, besok lusa malah dirubah, ini tidak boleh. Maka dari itu Baduy itu sangat menjunjung tinggi alam atau sangat menjunjung tinggi hutan-hutan, karena dari 5.108 hektar itu terdapat sumber mata air lebih dari 1.700 tadi itu mata air. Nggak boleh diganggu. Jadi kalau itu diganggu oleh masyarakat, baik oleh orang luar maupun oleh orang Baduy itu sendiri, itu sama halnya dengan pelanggaran adat berat gitu. Jadi itu ada sanksinya dari adat khusus bagi masyarakat Baduy. Dan kalau masyarakat luar Baduy atau pengunjung yang merusak adat, selain itu sanksi adat, juga itu ada sanksi hukum. Kenapa? Karena Baduy ini sudah dikeluarkan Perda Hak Ulayatnya, namanya itu Perda Hak Ulayat. Perda Hak Ulayat itu memang untuk masyarakat untuk Baduy. Perlindungan masyarakat tanah Baduy. Jadi untuk menjaga, melestarikan adat istiadat. Tapi kan kalau misalnya kita tahu bahwa kan modernisasi kan sekarang kayaknya sudah mulai masuk tuh Pak Baji gitu. Itu gimana menyikapi masyarakat sini? Kalau bicara masalah itu sebetulnya seperti dua mata pisau. Di sisi lain kita dengan banyaknya pengunjung kita terbantu
terutama dari 10 tahun terakhir dulu kesini belum begitu rame, sekarang ramenya pada akhirnya kerajinan mudah ngejual betul, gitu seperti kan ini ya, ya. seperti ini. Yang bisnis-bisnis lain, jangankan istilahnya yang berharga, tongkat aja bisa kayu segini dijual sama anak-anak buat pengunjung buat jadi tongkat, itu juga menghasilkan duit. Tapi di sisi lain pengunjung itu kan ada aja yang nakal, maaf ya, betul. maaf, ada Ini aja yang perhatian nakal. nih, dinasihatin oleh. Nakal kan kenapa? Bukan mencuri, bukan apa gitu ya. Di sini nakalnya bawa sampah tidak dibawa pulang lagi, buang sampah sembarangan. Apalagi kalau sampah-sampah plastik itu kan, masya Allah, puluhan tahun itu masih belum jadi tanah. Jadi untuk nyikapi itu, warga Baduy gitu ya, warga Baduy itu setiap 1 minggu sekali itu ada acara-acara bebersih rumah dan bebersih halaman. Mulai dari jalanan yang sering dikunjungi tamu itu dibawa lagi, diangkut. Ada pemusnahannya, ada 2, ada kita dibawa kembalikan ke tempat sampah yang resmi, ada juga pembakaran di lahan-lahan tertentu. Ini menarik tadi, sempat ada kata-kata bebersih beberes bersama-sama. Berarti ini kan merupakan adat istiadat masyarakat setempat. Ya. Itu pun kalau misalnya dibawa ke kota itu sudah mulai hilang, Pak Haji. Tapi di sini masih lestari gitu ya, masih dijaga untuk dilakukan gitu ya, gotong royong. Iya, gotong royong. Itu tidak boleh hilang untuk di sini, terutama di Baduy. Kenapa? Karena kalau di luar kan mungkin ya, kalau di kota-kota besar biasanya ada petugas khusus, tugas dinas kebersihan dan lain sebagainya. Kalau di Baduy kan tidak ada. Jadi kalau masyarakatnya sudah tidak tersentuh, siapa yang akan mengurus gitu. Maka dari itu saya sangat berharap ya, saya sangat berharap secara pribadi maupun atas nama lembaga adat. Jadi bagi si pengunjung itu Baduy ini beda gitu, beda sama daerah-daerah lain. Artinya harus mentaati aturan-aturan yang ada. Misalnya sampah jangan buang sembarangan, dan kunjungannya juga gitu kan. Kunjungannya juga tidak boleh kita main selonong, karena di setiap kampung itu terdapat rumah-rumah adat yang notabene rumah adat itu tidak boleh dijamah atau napi dikunjungi oleh semua masyarakat. Masyarakat yang boleh itu hanya masyarakat tertentu, diantaranya wanita yang sedang haid itu tidak boleh. Larangan masuk ke halaman, jangan masuk ke rumah, masuk ke halaman pekarangannya aja, kawasan itu tidak boleh. Nah, kalau itu dilakukan gitu ya, kalau itu dilakukan, nanti yang merasakan akibatnya bukan pengunjung itu sendiri, tapi orang Baduynya itu sendiri. Makanya di Baduy itu suka mengadakan setiap 3 bulan sekali, suka mengadakan namanya upacara nyapuan. Nyapuan itu bukan saja membersihkan sampah-sampah, tapi secara batinnya mengadakan upacara nyapuan. Nah, dalam upacara nyapuan itu terdapat biaya ya, terdapat biaya, tapi kita bukan bicara itu, tapi ini sekedar informasi aja. Contoh soal gini, Kang Yuda berbuat salah, misalnya berkunjung ke rumah halaman rumah adat, sementara Kang Yuda lagi tidak bersih misalnya. Nah, tiba-tiba orang Baduy yang kena akibat, kena kutukan misalnya. Apa kita ikhlas? Dosa kita, kesalahan kita, malah orang Baduy yang itu. Dan makanya dari itu gitu, saya mohon lebih baik kalau mau berkunjung ke Baduy lebih baik pakai pemandu, tapi jangan asal pemandu, tapi lebih baik pakai pemandu khusus orang Baduy. Kalau orang Baduynya semua sudah terlatih, pasti tahu. Siap. Mitra binaan yang ada di sini itu seperti apa gitu ya, kemudian pembiayaan untuk pemodelan dari Krakatau Steel sudah sejauh mana dipakai dan dimanfaatkan? Krakatau Steel ini masuk ke Baduy sekarang mungkin udah generasi kedua apa ketiga ya. Pertanyaannya kan ada Bang Ji misalnya, iya ada Bang, tapi Bang itu jauh ya, aksesnya susah pertama, terus dan keduanya juga kita tidak tahu cara persyaratannya. Kalau ini ke bank pakai agunan apa tidak dan apa persyaratannya. Kalau ke KS, pertama orang KS-nya jemput bola ke sini.